Mereka bertanya, mana dalilnya baca Fatihah? Karena tidak tertulis di situ. Fa idza qadaytumus salata faqra'ul Fatihata. Apabila telah selesai salat maka bacalah Fatihah. Mereka mau dalil begitu. Fatihah itu zikir atau bukan? Zikir. Kalau Fatihah itu zikir, dakwah itu bukan untuk membid'ahkan perbuatan orang lain. Dakwah itu adalah untuk menjaga agar kita tidak terjerumus kepada bid'ah. Lalu kita buat pengajian hanya untuk menggugat tradisi yang tidak pernah ada larangannya. Nah, sampai kemarin ada ustadz yang bersumpah-sumpah demi Allah, nah, tidak ada Fatihah setelah sholat. Pengajian setelah sholat ada? Buka WA setelah sholat ada? Maka ditantang, sedang terlibat diskusi panjang ini. Saya sedang melihat seberapa bodohnya saya sanggup melayani mereka. Ya, ini ujian kebodohan. Karena bahkan Imam Syafi'i pun akan kalah berdebat dengan orang bodoh. Saya ingin melihat apakah saya lebih bodoh dari mereka. Ya, makanya masih saya layani debat ini berkepanjangan. Ya, silakan nanti ikuti di Facebook untuk mengiklankan Facebook kembali. Apa yang terjadi? Mereka tanya, kalau begitu apa dalil baca Fatihah setelah sholat? Saya bacakan ayat Al-Quran. Bukan saya baca, nggak bisa baca di Facebook. Ya, saya tuliskan, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Apabila telah selesai salat maka berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring, dan apabila kalian sudah merasakan aman maka lanjutkanlah salat. Mereka bertanya, mana dalilnya baca Fatihah? Karena tidak tertulis di situ. Fa idza qadaytumus salata faqra'ul Fatihata. Apabila telah selesai salat maka bacalah Fatihah. Mereka mau dalil begitu. Fa idza qadaytumus salata faqra'ul Fatihah. Saya masukkan logika pemahami dalil. Oke. Anda belum menemukan Fatihah di situ? Oke. Saya bertanya, Fatihah itu zikir atau bukan? Zikir. Kalau Fatihah itu zikir, masuk dalam perintah umum, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Pertanyaannya, ketika Anda menggugat orang melakukan sebuah amalan dan dianggap itu baik dengan sebuah dalil, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Andai kata perbuatan ini sungguh sahabat lebih dahulu melakukan. Pertanyaannya, ucapan itu pernahkah keluar dari Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in? Maka kita harus katakan, ucapan "lau kana khairan lasabaquna ilaihi" itulah bid'ah pula. Kita lupa berkaca dan bercermin. Maka saya katakan, saya sudah sanggup berikan dalil walaupun secara umum tentang boleh baca Fatihah setelah sholat. Anda yang melarang, coba tunjukkan satu dalil, mau khusus mau umum, silahkan, bahwa tidak boleh baca Fatihah setelah sholat. Nggak ada. Nggak perlu bersumpah-sumpah, karena sumpah itu hanya berlaku ketika pendapat kita dibantah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti diajukan oleh orang yang menuduh, sedangkan bantahan bila tidak ada, pakailah sumpah. Tiba-tiba pengajian begini harus bersumpah-sumpah untuk apa? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sayang sekali, kita memprovokasi masyarakat. Padahal mau baca Fatihah silahkan, nggak baca Fatihah silahkan. Menggugat orang baca untuk apa? Dakwah itu bukan untuk membid'ahkan perbuatan orang lain. Dakwah itu adalah untuk menjaga agar kita tidak terjerumus kepada bid'ah. Tanya benar, gure tanya benar, nggak selamat punya akhirat.